Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Masih bersama saya Ibu Anggraheni Niryasari. Jangan lupa untuk subscribe ya. Laju reaksi itu adalah pada reaksi yang sama itu dapat berlangsung dengan kelajuan yang berbeda, tergantung dari keadaan zat bereaksi. Misalnya pada pembakaran kayu yang terbentuk serpihan lebih cepat terbakar daripada kayu balok. Mengapa gula lebih larut daripada ketika dia dilarutkan di air panas dibandingkan dia dilarutkan dalam air dingin? Hal ini berarti selain bergantung pada jenis zat yang bereaksi, maka laju reaksi itu dia dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu ya. Menurut James Brady tahun 1990 bahwa dari hasil percobaan ternyata laju reaksi itu dia dipengaruhi oleh konsentrasi, di dalamnya ada tekanan dan volume, luas permukaan, temperatur, dan katalis. Kita akan mengupas satu persatu, diawali dari konsentrasi. Saya ambilkan animasi dari Pustekom tahun 2003 ya. Jadi ketika mobil ini dia bergerak bebas gitu ya, tanpa ada traffic light gitu, maka akan bisa terjadi, dimungkinkan terjadi tumbukan gitu ya, atau tabrakan gitu ya, kalau sopirnya tidak bisa mengendalikan. Sama halnya ketika konsentrasinya itu dia tinggi, maka tumbukan antar partikelnya ini dia akan mudah sekali terjadi gitu ya. Karena apa? Karena konsentrasi itu adalah perbandingan jumlah zat terlarut terhadap jumlah larutannya. Zat yang konsentrasinya lebih besar itu dia mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga susunan partikel menjadi lebih rapat dibandingkan larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Susunan partikel yang lebih rapat itu memungkinkan terjadinya tumbukan semakin banyak dan kemungkinan terjadi reaksi yang lebih besar. Kalau kita amati pada grafik ini, grafik pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, volume gas dan waktu. Ketika konsentrasinya kecil, maka dia volume gasnya akan kecil gitu ya. Pada waktu yang berbeda, dia akan lebih sedikit. Ketika dia konsentrasinya diperbesar, itu malah laju reaksinya dia akan semakin cepat. Artinya apa? Artinya makin besar konsentrasi, laju reaksi semakin cepat. Nah, tekanan dan volume itu tadi hubungannya juga dengan konsentrasi gitu ya. Saya akan menunjukkan animasi yang saya ambil juga dari Pustekom tahun 2003. Kamu amati, ketika dia ditekan gitu ya, ditekan gitu, dia akan semakin terjadi tumbukan gitu. Nah, tumbukan itu yang menghasilkan sebuah reaksi. Pengaruh tekanan terhadap laju reaksi, semakin besar tekanan, maka akan membuat volume reaksinya semakin kecil dan menjadikan konsentrasi reaksinya semakin besar. Seperti kalian ketahui bahwa konsentrasi zat reaksi yang semakin besar itu akan membuat laju reaksi juga akan berjalan semakin cepat.
Suhu. Ini juga saya ambilkan animasi dari Pustekom tahun 2003. Ketika suhunya saya turunkan gitu ya, itu pergerakan partikelnya menjadi hampir tidak ada pergerakan. Tetapi ketika dia suhunya saya naikkan lagi gitu ya, itu dia akan suhunya semakin naik, tumbukannya juga akan semakin besar gitu ya, akan terjadi reaksinya gitu ya. Nah, partikel-partikel dalam zat reaksi itu dia bergerak. Jika suhu zatnya dinaikkan, maka energi kinetik partikel itu dia akan bertambah ketika dia mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi aktivasinya. Energi pengaktifan itu sama dengan energi aktivasi ya. Jadi reaksi dia lebih cepat pada temperatur yang lebih tinggi. Kenaikan temperatur juga memperbesar energi potensial dari suatu zat. Suhu yang mempunyai tinggi itu dia energi aktivasinya akan rendah, sehingga laju reaksinya akan semakin besar dibandingkan dengan suhu rendah gitu ya. Karena apa? Karena zat itu mempunyai energi potensial kecil, sukar menghasilkan reaksi karena sukar melampaui energi aktivasi. Zat yang energi potensialnya besar, jika bertumbukan dia akan menghasilkan reaksi. Hal ini akan menyebabkan bahwa dia lebih banyak terjadi tumbukan efektif yang akan menghasilkan reaksi, gitu ya. Artinya apa? Artinya kenaikan laju reaksi ini dia akan berpengaruh terhadap kenaikan suhu untuk setiap zat yang berbeda. Nah, umumnya tiap kenaikan temperatur X derajat Celcius, laju reaksinya naik A kali atau turun A kali. Kalau naik berarti dia menjadi A, tapi kalau dia turun menjadi 1/A, gitu ya. Lebih besar dari semula, sehingga didapatkan rumus R2 itu sama dengan A pangkat delta T per X dikali R1. Dan T2 itu sama dengan T1. Maka karena V itu adalah seperti R itu sama dengan seperti, maka ketika T2 sama dengan T1, A-nya menjadi 1/A gitu ya, dikali delta T dibagi delta X-nya pangkatnya. R itu apa? R itu laju reaksi pada suhu awal. R itu laju reaksi setelah suhu dinaikkan. T1 itu laju atau waktu awalnya sebelum suhu dinaikkan, T2 itu waktu akhir sesudah suhu dinaikkan. Sedang delta T itu adalah perubahan suhu yang diperoleh dari suhu akhirnya dikurangi dengan suhu awalnya. Suatu reaksi dia berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi pada saat 20 derajat Celcius itu adalah X molar per detik, tentukan laju reaksi pada suhu yang dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius. Penyelesaiannya adalah delta T itu sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Delta T-nya sama dengan 60 dikurangi 20 derajat Celcius. Itu sama dengan 40 derajat Celcius. Kita pakai rumus R. R2 itu sama dengan A dipangkatkan delta T dibagi X dikali R1. Maka akan diperoleh R2 itu sama dengan 2 pangkat 40 per 10 dikali X. Sehingga 2 pangkat 4 dikali X. Maka dapatnya 16X atau 16 kali. Luas permukaan. Ini juga saya ambil dari Pustekom tahun 2003 ya animasinya. Lihat,
gas itu dia akan lebih banyak dan cepat ketika dia serbuk besinya itu dia dilarutkan direaksikan dengan HCl. Tapi berbeda dengan ketika yang batang besi itu saya reaksikan dengan HCl, itu gelembung gasnya lebih sedikit dibandingkan yang serbuk gitu ya. Kenapa? Karena luas permukaan bidang sentuh antar reaksi yang heterogen itu dia mempengaruhi laju reaksinya. Misalnya kamu pernah nggak membandingkan larutan gula yang berbentuk kristal dengan yang berbentuk serbuk? Kira-kira mana yang akan lebih cepat larut? Pasti yang bentuknya serbuk. Iya bukan? Nah, luas permukaan itu diibaratkan massa ya. Ketika dia masanya ditambah gitu, malah waktunya itu dia akan menjadi lebih lama gitu dibandingkan kalau dia masanya kecil gitu ya. Dia malah waktu bereaksinya akan lebih cepat. Salah satu syarat agar reaksi itu dapat berlangsung itu adalah zat-zat bereaksi dia harus bercampur dan bersentuhan, maka dia akan cepat sekali bereaksi. Pada saat zat-zat bereaksi itu bercampur, maka akan terjadi yang namanya tumbukan antar partikel reaksi di permukaan zatnya. Nah, laju reaksi ini dapat diperbesar dengan memperluas permukaan bidang sentuh zat yang dilakukan dengan cara memperkecil ukuran zat bereaksinya. Makin luas permukaan bidang sentuh, maka makin cepat laju reaksinya. Katalis ya. Nah, katalis ini saya contohkan anak yang dia melompati tiap satu tangga dan dia melompati 2 tangga gitu ya. Akan cepat mana? Pasti cepat ya 2 tangga gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia ini menggunakan dorongan. Dorongan itu kita ibaratkan dia katalis ya. Katalis itu adalah zat yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi. Akan tetapi zat itu sendiri tidak berubah secara kimia pada akhir reaksi dan dia didapatkan kembali gitu. Prosesnya dikenal sebagai katalisis. Katalis itu dia dapat menurunkan energi aktivasi. Kita amati. Ketika dia energi aktivasinya ini tinggi gitu ya, kemudian kita beri katalis, maka dia akan mempercepat jalannya reaksi. Katalis itu dia dapat menurunkan energi aktivasi. Jika energi aktivasinya kecil, maka banyak tumbukan yang akan menghasilkan reaksi sehingga reaksinya menjadi lebih cepat. Contohnya ada diagram potensial dari reaksi eksoterm dan endoterm. Ini bisa kita amati. Ketika dia tanpa katalis gitu ya, dia hanya kecil gitu ya, energi yang dibutuhkan banyak gitu ya. Tapi ketika dia diberi katalis, energi aktivasinya menjadi mengecil, maka reaksinya akan cepat sekali terjadi gitu. Nah, katalis itu memungkinkan reaksi berlangsung cepat atau dia memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicu terhadap reaksinya. Katalis itu menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis itu dia mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi.
ketika kita mengadu, itu sama saja kita memberi dorongan agar zat-zat itu dia saling bertumbukan. Nah, dorongan itu sebagai katalis gitu ya. Maka ketika kita melakukan pengadukan, itu sama saja kita sedang menambahkan katalis pada senyawa tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan penjelasan saya dengan baik, kemudian sampai akhir ya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendukung agar channel ini dapat terus meningkat.